Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah boleh diperkenalkan nih Pak Firdaus ya. Pak Firdaus ini siapa sih? Kemudian profesinya apa dan domisilinya di mana atau tinggalnya di mana Bapak? Nama saya Firdaus Wafa. Keseharian saya adalah seorang guru SMK di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sekilas tentang pekerjaan, alhamdulillah saya sudah menjadi guru kurang lebih 22 tahun sampai hari ini. Alhamdulillah, jadi sudah mengabdi lebih dari 20 tahun ya 20 Bapak tahun. ya di dunia pendidikan. Kemudian Bapak, nah sebelumnya sudah pernah ada pengalaman atau masih dari nol tahu saham Bapak? Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 20 tahun yang lalu, di tempat saya ada perusahaan yang namanya Aneka Tambang, PT Aneka Tambang Tbk. Kebetulan setiap karyawannya itu dibagikan saham ya, diberikan saham beberapa bagian, tetapi sebagian besar itu tidak mengerti untuk apa. Lalu setelah mereka pensiun, ya mungkin hanya dijual kepada pimpinannya dengan harga yang murah. Nah, itulah yang salah satu yang menjadi awal dari saya mengenal sedikit bahwa ada yang dikatakan dengan saham. Oke, kemudian nih Bapak, kalau pandangan Bapak selama ini tentang saham apa sih sebelum masuk di YouLife ya tentunya? Karena kan banyak nih yang berpikiran bahwa saham itu cuma bisa dimiliki orang-orang berada atau orang-orang kaya. Nah, atau juga ada lagi yang berpendapat bahwa oh saham itu judi ya. Nah, seperti itu. Kalau Pak Firdaus pendapatnya pandangan sebelum Bapak mengenal adanya saham syariah ini, Bapak gimana sih pandangannya? Ya, oke, makasih Mbak. Jadi memang selama ini masih banyak di sekitar sampai sekarang lah, bukan lagi. Jadi sampai sekarang masih banyak pandangan-pandangan yang menganggap bahwa itu saham judi. Padahal setelah saya masuk ini saya sudah mulai pahami bahwa sebenarnya ini adalah bentuk investasi atau suatu jenis bisnis yang sangat menguntungkan apabila kita tekuni dan tentunya halal karena memang dasar jual beli yang kita lakukan. Sekira itu, Mbak. Nah, apa sih yang mendorong Bapak nih untuk mau upgrade ilmu, untuk terus belajar? Apa yang menjadi big why atau apa yang mensupport Bapak untuk terus belajar? Banyak ini, terutama satu tentu keluarga juga ini menjadi banyak hal yang ingin kita bahagiakan. Oke, kemudian boleh diceritakan nih Pak, apa sih Pak pengalaman menarik ketika belajar? Iya, terima kasih. Jadi ini banyak hal. Artinya yang selama ini ya kita kan kebanyakan saya mengajari orang. Nah, sekarang saya harus berada pada posisi orang yang diajari. Jadi saya harus siap mendapat teguran. Coach Dodi, alhamdulillah lewat bimbingan beliau ini sedikit salah ya sudah tegur, kemudian diarahkan lagi ke arah mana kita harus berada. Yang tadinya mungkin banyak try by error terus, ini kembali lagi kita coba mengarah bahwa sebelum kita membeli saham ini sebaiknya kita menganalisa dulu, kemudian ya beli. Tetapi walaupun juga kita sudah analisa, kalau memang ini ternyata ya kita harus berani menanggung risiko. Ya, yang tadinya saya berani mungkin sampai 10% risiko, tapi Coach Dodi menyerahkan bahwa ya kalau berani untung 6% ya jangan di atasnya itu harus seperduanya, berarti harus 3% kerugian ini. Kemudian di dalam proses belajar ini betul-betul kita dibangkitkan kembali motivasi, dibangkitkan kembali hakikat hidup. Ya, artinya hakikat berbagi. Ini yang biasa terlupa dari kita, berbagi, sharing dengan orang lain. Mungkin tetangga atau saudara atau mungkin yang lain yang bisa kita bagi pengetahuan. Saya kira ini yang betul-betul dihidupkan oleh Coach Dodi dan tim.
Oke, jadi tentunya bimbingannya selain ada bimbingan tersendiri mengenai ilmu saham, ada juga bimbingan terkait dengan motivasi ya Bapak, dan juga insya Allah ada ilmu-ilmu lain yang pastinya kami berikan kepada Bapak Ibu nantinya ingin seperti Pak Firdaus nih, sudah mengalami banyak materi-materi yang diberikan oleh tim kami dan juga langsung oleh Coach Dodi. Oke, kemudian Bapak boleh diceritakan nih, kemarin kan Pak Firdaus ke Surabaya untuk mengikuti sesi ICM. Nah, apa sih Pak yang Bapak rasakan? Kemudian apa pengalaman yang Bapak lalui nih selama ICM 2 hari berlangsung, Bapak? Iya, terima kasih. Walaupun singkat ICM hanya 2 hari, tetapi kesannya lumayan ini. Di sana kita bisa ketemu teman-teman satu circle yang tentunya punya motivasi, punya tujuan yang sama, kemudian juga bisa berbagi. Kemudian ini tim itu betul-betul humble sekali, jadi mereka mau turun ke bawah, membimbing, bahkan ya mungkin kayak saudara. Ini yang betul-betul menggugah saya bahwa kita dekat sekali, baik dengan Coach Dodi, Coach Aksan dan lain-lain. Ini betul-betul kita bisa silakan bertanya atau apa yang masih mengganjal dalam proses belajar ini kita tanyakan semua. Yang berikut tentu kita disadarkan kembali bahwa berani untuk mengambil langkah, ya kebebasan finansial yang kita inginkan. Saya kira ini yang betul-betul menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ICM yang dilakukan. Oke, nah Pak Firdaus nih, tadi kan sudah cerita banyak nih tentang pengalamannya belajar di ULife. Nah, sekarang bisa di-sharingkan nih Pak, untuk cuannya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih biasanya. Cuannya Pak Firdaus nih, boleh diceritakan cuan di saham apa saja, kemudian berapa persen Iya. Bapak cuannya? Seperti saran dari Coach Dodi bahwa target kita sebenarnya 0,5 sampai 1%. Terkadang saya lebih dari itu, ada yang sampai 7%, 6%, dan itu berlangsung dalam 1 atau 2 hari. 1-2 hari saya sudah lepas. Paling tinggi berapa nih Iya, Pak? iya. Ini yang kebetulan ada yang ini BRMS itu saya dapat 7,01%. Hanya sehari, beli pagi, siang udah terjual. Kenapa sih Pak Firdaus memilih ULife Academy untuk belajar saham? Karena kan di luar sana masih banyak ya lembaga-lembaga lain yang juga mengajarkan yang sama seperti ULife. Tapi Pak Firdaus memilih kami untuk belajar bersama-sama mencapai cuan yang halal. Nah, alasannya apa Bapak? Di ULife ini bukan hanya bagaimana mencari uang, tetapi bagaimana ini bisa bermakna untuk kehidupan. Ini yang saya lihat bahwa betul-betul bukan cari kaya, bukan hanya cari kaya, tetapi bagaimana memanfaatkan apa yang kita dapat lebih berarti, sehingga nanti kita bisa ya hubungan antara hablum minallah, hablum minannas ini betul-betul diinginkan di dalam pembelajaran kita di ULife Academy. Oke, next Bapak, pendapat Pak Firdaus mengenai Coach Dodi ini apa sih Pak? Ya, Coach Dodi memang hebat, memang betul-betul orangnya terbuka dan tegas. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar. Dan tentu ini patut kita contoh untuk menjadi pembimbing. Mungkin teman-teman atau yang di sekitar kita, apalagi ya yang sudah terlanjur masuk lembah hitam. Maksud saya sudah masuk ke investasi-investasi yang salah, investasi bodong, ini tentu harus kita tegasi bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Dan tentu terus tim ULife ini betul-betul ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini mudah-mudahan terus berkembang. ULife kalau perlu 1 juta orang ini bisa di-guide atau dibimbing untuk menjadi ya masyarakat yang bebas finansial. Oke, kemudian Pak boleh di-sharekan nih, apa sih 3 tips ya, 3 atau 5 tips dari Pak Firdaus, apa yang membuat orang cuan di saham syariah Bapak? Tips yang pertama, mau untuk menganalisa saham, kemudian
bisa juga membaca news yang lagi berkembang, kemudian terus menggali potensi sehingga ya cuan-cuan terus ini bisa terjadi. Karena kalau tidak kita mengupgrade diri ini rasanya karena dunia ini berkembang terus, dunia saham ini berkembang terus. Kita harus mampu. Terkadang analisa kita mengatakan ya harus beli, tapi di pasar tentu tidak selamanya kita harus wait and see dulu, atau mungkin nanti ya tunda dulu lah sama sekali. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus kita pelajari, kita harus terus tingkatkan sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. Nah, yang terakhir nih Pak Firdaus, apa pesan Pak Firdaus kepada teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu dan juga masih galau nih, kalau kata anak muda ya, yang masih galau untuk memasuki dunia saham, tentunya saham syariah yang pastinya sudah halal. Nah, saran dari Pak Firdaus apa Bapak? Ya, untuk teman-teman yang masih meragukan dengan ini, coba masalah fatwa itu kan jelas bahwa MUI sudah memfatwakan. Satu. Yang kedua, tolong kalau memang masih ragu lagi, ya masuk ke lembaga-lembaga yang membelajaran seperti YouLife ini supaya keraguan itu hilang. Kemudian kalau investasi dimanapun investasi itu ada juga yang rugi, tetapi kalau investasinya benar, saya kira ini dengan mengenal fundamental perusahaan, dengan analisis yang bagus, saya kira keraguan itu bisa hilang. Begitu, Mbak. Nah, terima kasih Pak Firdaus atas kehadirannya pada sesi sharing cuan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf Terima kasih kata-kata yang salah. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.